Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang minuman kopi, yaitu bagaimana perjalanan biji kopi mulai dari ketika ditanam di atas bukit dengan ketinggian 600 hingga 2000 meter dari permukaan laut, sampai di atas meja dan siap untuk kita nikmati. Nikmatnya minuman kopi itu sangat dipengaruhi oleh 4 variabel. Yang pertama yaitu dari varietas kopi, yang kedua pengolahan pasca panen, yang ketiga ketepatan saat mengsangrai atau menroasting, yang keempat ketepatan ataupun kepiawaian ataupun skill dari barista. Kita akan mulai dari pertama, yaitu tentang varietas kopi. Kita ketahui bahwa varietas maupun jenis kopi itu banyak sekali, tapi kita akan membahas beberapa saja yang sudah biasa dikomersilkan, baik di kafe-kafe, di warung-warung kopi maupun yang untuk industri. Kita akan bahas yang pertama, yaitu varietas kopi yang biasa digunakan oleh kafe-kafe maupun warung-warung kopi, yaitu kopi Arabica. Untuk varietas kopi Arabica itu bentuk bijinya cenderung lonjong, kemudian aromanya sangat wangi, teksturnya halus, karakter rasanya lembut, manis, tajam, dan kuat. Kemudian kandungan kafeinnya yaitu antara 0,8 sampai 1,4%. Jadi untuk kopi Arabica itu cenderung rendah kafeinnya. Yang kedua kopi Robusta. Nah, kopi Robusta ini pada umumnya kopi yang banyak sekali dikomersilkan untuk industri-industri. Kopi Robusta mempunyai bentuk biji cenderung bulat, aromanya aroma kacang-kacangan, teksturnya kasar, karakter rasanya menyerupai coklat, kemudian kandungan kafeinnya antara 1,5 hingga 3%. Artinya 2 kali lipat dari kopi Arabica. Nah, selanjutnya itu ada kopi varietas Liberica. Kemudian juga ada varietas kopi Excelsa. Kedua jenis kopi ini sangat jarang sekali, tapi tetap ada, biasanya tetap ada kafe-kafe yang menyediakan kopi jenis Liberica maupun Excelsa. Tapi tidak sebesar, skala perkebunannya tidak sebesar kopi Robusta dan kopi Arabica. Dari varietas kopi tersebut masih terbagi lagi ada spesiesnya, spesies kopi. Nah, pada dasarnya untuk kopi-kopi yang di Indonesia itu merupakan spesies tipika. Ada juga spesies kultura. Nah, yang paling terkenal untuk kopi yang berspesies kultura ini yaitu Yellow Kultura. Itu ciri khas utamanya kopi itu pada saat matang dia kulitnya itu berwarna kuning. Sedangkan kopi yang pada dasarnya umumnya itu berwarna merah apabila sudah matang.
Ada lagi jenis spesies Bourbon. Bourbon ini kebanyakan di kopi-kopi Arabica di daerah Brasil, Ethiopia, Afrika itu banyak sekali yang dari spesies Bourbon. Ada lagi jenis Geisha. Nah, itulah dasar, pengetahuan dasar tentang varietas kopi. Ya, kita tidak akan mendetail karena kita bukan membahas tentang pertanian kopinya, tapi ini hanya sekedar pengetahuan dasarnya saja sebagai barista untuk mengetahui tentang varietas-varietas kopi. Kemudian selanjutnya yaitu pada saat pasca panen. Nah, pasca panen ini merupakan dasar atau bahan dasar kopi yang akan kita olah selanjutnya. Pada saat pasca panen, nah kopi itu untuk yang kita gunakan sebagai bahan dasar pada kafe-kafe itu mempunyai jenis-jenis olahan fermentasi. Yang pertama itu ada fermentasi full wash. Yang kedua ada fermentasi honey proses. Kemudian ada lagi yang natural proses. Selanjutnya wine proses. Nah, dari berbagai macam fermentasi ini mempunyai aroma maupun ciri khas tersendiri. Ini juga menentukan, sangat menentukan rasa kopi yang kita ekstrak. Kemudian kalau ditanya di antara fermentasi ini yang paling nikmat yang mana? Nah, semua kopi pada dasarnya nikmat. Itu nanti juga akan tergantung bagaimana ketepatan kita pada saat kita mengekstrak. Jadi ketepatan bagaimana caranya barista untuk mensiasati dari misalkan full wash itu harus dengan metode apa, kemudian honey proses itu harus dengan metode apa, dengan alat apa, dengan bagaimana rasio kopinya, seperti itu. Itu akan mempengaruhi nikmatnya kopi. Kemudian yang ketiga itu tentang jenis roasting ataupun sangrai. Ini juga menentukan nikmatnya, bagaimana nikmatnya kopi nanti yang akan kita seduh. Pada dasarnya jenis roasting itu ada 3, tapi nanti bisa terbagi-bagi lagi. Pada dasarnya itu yaitu metode roasting itu ada yang light, ada yang medium, ada yang dark. Yang light ini ciri khasnya warnanya tidak sampai kecoklatan, masih kekuning-kuningan itu. Kemudian yang medium itu warnanya cenderung coklat, kalau yang dark yaitu cenderung hitam. Itu masih terbagi lagi nanti ada light to medium, medium to dark dan sebagainya. Ini pada dasarnya 3 itu. Nah, dari ketiga roasting ini bagaimana ini juga barista juga menentukan. Apabila kita menggunakan roastingan light, kita akan menggunakan alat apa, menggunakan suhu air yang bagaimana. Nah, itulah jadi tetap berkaitan antara varietas kopi, kemudian pasca panen, kemudian roastingan, dan kemudian bagaimana cara kita mengekstrak maupun mengolah kopi tersebut. Nah, selanjutnya yang paling sangat menentukan adalah bagaimana skill kita, bagaimana pengetahuan kita, bagaimana kita bisa menentukan dari berbagai jenis kopi ini kita akan menggunakan alat apa, kita akan menggunakan rasio kopi berapa banding berapa, kemudian menggunakan suhu air yang seberapa. Ini juga sangat menentukan.
Saya kira untuk perjalanan kopi dari mulai penanaman hingga sampai di atas di tangan barista, saya cukupkan sekian dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, kemudian tekan tombol lonceng. Pembahasan kali ini saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.